Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Materi kelas 6, memahami makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Setelah mempelajari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, diharapkan kalian bisa menumbuhkan sikap perilaku tolong-menolong dalam kebaikan di kehidupan sehari-hari. Perintah agar kita mengerjakan tolong-menolong terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Penjelasan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan, yaitu kebajikan, dan meninggalkan hal-hal yang munkar. Hal ini yang dinamakan dengan ketakwaan. Jadi, kita harus tolong-menolong dalam ketakwaan. Takwa artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk saling membantu dalam kebatilan, serta melarang kita tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan. Anak-anak, memberi nasihat, mengajak teman kepada kebaikan, itu juga merupakan suatu perilaku tolong-menolong. Dan apabila kita mengajak teman kepada kebaikan dan teman kita mengikutinya sampai hari kiamat, kita akan mendapat pahala sama dengan kebaikan yang dilakukan oleh teman kita tanpa mengurangi pahala teman kita. Ya, jadi makanya kita jangan segan-segan untuk mengajak teman kita kepada kebaikan. Misalkan, mengajak teman kita yang belum mengaji, diajak ke TPQ agar mengaji. Dan teman kita mau untuk mengaji di TPQ. Nah, kita yang mengajak teman kita akan mendapatkan pahala sama seperti pahala teman kita yang sedang mengaji tadi. Berarti rugi tidak kalau kita mengajak teman kita kebaikan? Tidak kan? Nah, begitu juga apabila kita menunjukkan teman kita suatu kesalahan atau suatu perbuatan dosa dan teman kita mengikutinya, maka kita juga akan mendapatkan dosa yang sama dengan teman kita yang mencontoh perbuatan kita sampai hari kiamat. Ya, makanya jangan sampai kita mengajak teman kita kepada suatu kemungkaran. Ya,
karena kita juga ikut berdosa. Meskipun kita tidak melakukan dosa itu, dan melakukan dosa itu adalah teman yang kita suruh untuk berbuat dosa, kita tetap juga akan mendapatkan dosa. Contoh tolong-menolong yang diperbolehkan. Nah, menyeberangkan orang yang sudah tua. Ini contoh tolong-menolong yang diperbolehkan. Karena kalau tidak kita tolong, bahaya akan mengancam si kakek tertabrak mobil misalnya ya, karena sudah tua jalannya tidak bisa cepat. Tolong-menolong yang diperbolehkan lagi adalah memberi pinjaman, memberi hutang kepada teman kita. Asalkan teman kita berhutang untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Ini tolong-menolong yang diperbolehkan, memberi pinjaman hutang bagi teman kita yang membutuhkan. Contoh yang lain adalah membantu teman yang mengalami kesulitan belajar. Jadi, bila ada teman ingin bertanya kepada kalian yang dirasa mampu, maka kita harus menolong teman kita untuk mengajari. Jangan sombong, mentang-mentang kita bisa, mentang-mentang kita pandai, tidak mau membantu teman yang sedang mengalami kesulitan belajar. Apabila kalian bisa terhadap suatu pelajaran dan ada teman yang bertanya kepada kalian, maka kalian harus dengan senang hati membantu teman agar teman kita bisa memahami pelajaran yang dia belum bisa, ya. Nah, itulah tolong-menolong yang diperbolehkan, tolong-menolong dalam kebaikan. Sekarang kita perhatikan apa saja tolong-menolong yang tidak diperbolehkan. Nah, ini ada gambar anak yang sedang bahu-membahu, anak yang sedang melakukan tolong-menolong mencuri mangga. Ini tolong-menolong yang tidak diperbolehkan karena mencuri mangga adalah perbuatan dosa. Tolong-menolong yang tidak diperbolehkan yang lain adalah bekerja sama dengan teman untuk mencelakai teman. Nah, ini juga tidak boleh karena mengakibatkan orang lain celaka. Tidak boleh, berdosa. Contoh yang lain adalah memberikan pinjaman atau hutang, tetapi harus ada tambahannya ketika nyaur hutang. Ini disebut juga dengan riba. Ya, di balik menolong ada sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Ini tolong menolong yang tidak boleh. Contohnya, ada orang yang berhutang 1 juta. Tetapi kalau mengembalikan harus 1.300.000 misalkan. Berarti ada tambahan 300.000. Ini namanya riba, tidak boleh ya. Kalau hutang 1 juta, ya kita mengembalikannya 1 juta. Meskipun itu seperti kegiatan menolong orang lain, pada dasarnya bunga riba adalah mencekik orang lain, bisa membuat orang lain terjerat dalam hutang yang terus menumpuk dan ini sangat merugikan. Nah, inilah beberapa contoh tolong-menolong yang tidak diperbolehkan. Setelah kita mempelajari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang menganjurkan kita untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan melarang kita untuk tolong-menolong dalam hal kemungkaran, maka ada pesan moral yang kita ambil. 1. Tolong-menolonglah dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
mudahkanlah urusan orang lain. Insya Allah, jika kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan senantiasa memudahkan urusan kita. Sekian materi hari ini. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan dan menjawab 4 soal berikut. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.